perkenalkan, nama saya Natania Margareta. Dalam video ini, saya bertugas untuk membuat pendahuluan yang berisikan tentang tujuan pembuatan video serta tujuan pemilihan topik. Nama saya Sifra. Pada video ini, saya bertugas membahas mengenai hasil simbiosis pohon pelawan dengan jamur mycorrhiza, serta membahas dan menjabarkan alat dan bahan. Nama saya Sel Arifin. Dalam video ini saya bertugas pada bagian stop motion mengenai karakter hutan pelawan dan abiotik lingkungan yang mendukung pertumbuhan jamur pelawan. Perkenalkan, nama saya Nafa Febrianti Mutia Dewi. Dalam video ini, saya bertugas pada bagian stop motion mengenai penjelasan singkat jamur pelawan dan simbiosis pohon pelawan dengan jamur ectomycorrhizanya. Nama saya Ina Rahmawati. Dalam video kali ini, saya bertugas pada stop motion 3 mengenai hasil simbiosis antara jamur pelawan dan tanaman pelawan, serta manfaatnya bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sonungi Salsabila. Dalam video ini saya mengisi bagian cara kerja pembuatan stop motion serta animasi, dan saya juga mengisi bagian kesimpulan. Video atau film singkat yang telah dibuat kelompok 3 siang merupakan salah satu wujud dari tugas mata kuliah praktikum keanekaragaman mikroorganisme Departemen Biologi Universitas Indonesia. Topik yang dibawa kelompok 3 yaitu mengenai simbiosis jamur ectomycorrhiza dengan hutan pelawan. Menurut sumber yang telah kami dapatkan, jamur ectomycorrhiza merupakan salah satu jamur yang dapat berasosiasi serta tumbuh pada sistem perakaran pohon pelawan di hutan alami pelawan. Hasil simbiosis pohon pelawan dengan jamur pelawan akan membentuk ectomycorrhiza yang menghasilkan tubuh buah yang terdapat di permukaan luar akar. Pohon pelawan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, rangka kapal, kayu api, dan tajar pada perkebunan lada oleh penduduk setempat. Pohon ini juga menghasilkan nektar yang dimanfaatkan oleh lebah penghasil madu pahit. Jamur pelawan bermanfaat karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi di masyarakat. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan video ini adalah gunting, penggaris, pensil warna, spidol, kertas HVS, kertas menggambar A3, kamera, dan program Adobe Premiere untuk mengedit video. Animasi dibuat dengan menggunakan program Adobe Photoshop, yaitu dengan cara membuat satu persatu gambar atau ilustrasi yang diinginkan, lalu keseluruhan gambar dijadikan satu dalam satu timeline. Karakter hutan pelawan yang mendukung pertumbuhan jamur pelawan antara lain adalah kerapatan, frekuensi, dan dominansi dari pohon yang berukuran tinggi. Ketiga hal tersebut akan membuat tajuk pohon semakin rapat, sehingga sinar matahari yang mencapai tanah akan berkurang dan membuat suhu di tanah menjadi lebih sejuk. Selain itu, ketiga hal tersebut juga meningkatkan ketebalan serasa. Serasa berperan sebagai penyedia materi organik dan anorganik, serta memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menahan air.
Semakin tebal serasa, maka aktivitas miselium jamur akan semakin meningkat. Karakter abiotik yang mendukung pertumbuhan jamur pelawan antara lain adalah iklim dan tanah. Iklim yang sesuai untuk pertumbuhan jamur pelawan adalah iklim yang memiliki suhu rendah, yaitu sekitar 27 derajat Celcius, cahaya rendah, yaitu kurang dari 1000 lux, dan kelembapan udara yang tinggi, yaitu lebih dari 85%. Sementara, karakteristik tanah yang sesuai untuk pertumbuhan jamur pelawan adalah tanah yang memiliki pH tidak terlalu asam, yaitu lebih dari 5,5. Hal tersebut mempengaruhi kandungan mineral yang terdapat di dalam tanah. Antara lain adalah kandungan zat besi, mangan, zinc, tembaga, dan kobalt yang tinggi, serta ketersediaan kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor yang rendah. Kandungan mineral yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur pelawan adalah zinc. Zinc berfungsi sebagai aktivator enzim, asam organik, dan intermediari metabolisme pada jamur. Cendawan pembentuk mikoriza dengan tanaman pelawan diantaranya adalah Hemioporus atau horak yang merupakan spesies dari famili Boletaceae yang memiliki tudung berdiameter 1,51 hingga 14,2 cm yang berbentuk cembung seperti payung hingga agak mendatar, berwarna merah marun kecoklatan dan kuning kecoklatan sebagian. Daging tudung berwarna krem kekuningan atau putih kemerahan. Nah, sporanya retikulat atau berbentuk seperti jala dengan warna coklat zaitun dan eksosporanya tidak berwarna. Kemudian warna tubuh buah tidak berubah saat terpapar udara. Telah kita ketahui bahwa tumbuhan pelawan merupakan simbion dari ektomikoriza. Nah, mikoriza sendiri adalah sebuah hubungan simbiosis mutualisme yang terbentuk antara cendawan dengan akar tumbuhan. Hubungan ini diawali saat terjadinya kontak, kemudian pengenalan, dan peletakan hifa pada sel epidermis akar lateral muda. Umumnya, mikoriza berperan dalam membantu inangnya memperoleh unsur hara mineral, terutama fosfat dan nitrogen, serta menyerap lebih banyak air sehingga tumbuhan yang ditumpangi tahan terhadap kekeringan. Selain itu, mikoriza dapat meningkatkan daya tahan tumbuhan terhadap serangan patogen akar dan toksisitas logam berat. Kemudian, mikoriza juga dapat menghasilkan beberapa hormon pertumbuhan seperti auksin, giberelin, dan sitokinin. Lalu, keuntungan yang didapat cendawan tentunya adalah mendapatkan sumbangan karbon dan sumbangan senyawa organik dari inangnya. Kemunculan jamur pelawan diawali dengan banyaknya petir pada akhir musim kemarau yang diikuti oleh hujan lebat yang terjadi berhari-hari. Menurut beberapa penelitian, petir dapat mengubah muatan nitrogen dari yang awalnya negatif menjadi positif, sehingga dapat berikatan dengan oksigen yang bermuatan negatif dan menghasilkan senyawa nitrat yang dibutuhkan oleh jamur pada fase vegetatif. Kondisi ekstrim tersebut juga diperlukan jamur untuk beralih dari fase vegetatif menuju fase generatif. Penduduk Bangka Tengah kemudian berburu jamur pelawan untuk dikeringkan dan dijadikan lauk sehari-hari atau jamuan pada pesta perkawinan yang menunjukkan kelas karena harganya yang sangat mahal. Jamur yang memiliki warna yang sama dengan warna inangnya ini juga dipercaya sebagai bahan pangan yang mengandung sumber omega 6 dan 9. Selain itu, jamur unik ini juga mengandung asam amino esensial yang terdiri dari valin, metionin, treonin, isoleucin, fenilalanin, dan lisin. Kesimpulan pada video ini yaitu proses terjadinya simbiosis antara jamur mikoriza atau ektomikoriza dengan pohon pelawan terjadi ketika keadaan cuaca bersuhu rendah dan umumnya banyak petir pada lingkungan tersebut. Jamur ektomikoriza yang terdapat di dalam tanah akan bersimbiosis dengan bagian epidermis akar, lalu akan muncul cendawan pada permukaan tanah. Cendawan tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai jamur pelawan dan memiliki warna yang sama dengan inangnya. Jamur pelawan sampai saat ini digunakan oleh masyarakat sebagai sumber ekonomi, yaitu makanan, dan mendapatkan perolehan hasil yang cukup
dapat membantu masyarakat.